Prof. Hikmah, apakah dengan usulan proposal atau statement yang dilontarkan Menhan Prabowo ini juga semakin memperlihatkan begitu bagi dunia bahwa memang Indonesia lebih condong ke Rusia? Saya rasa tidak ya, karena Pak Prabowo sudah menyampaikan di dalam forum itu, Indonesia, kita itu tidak mau mengambil suatu posisi membenarkan Rusia atau membenarkan Ukraina atau menyalahkan Rusia atau menyalahkan Ukraina. Kita tidak dalam posisi sebagai hakim yang menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, kita berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris yang katakanlah mereka akan membenarkan tindakan dari Ukraina dan menyalahkan tindakan Rusia. Tapi kita juga bukan negara yang mendukung Rusia seperti Korea Utara ya yang menyalahkan Ukraina dengan NATO-nya begitu. Yang kita lakukan, sebagaimana Pak Prabowo juga sudah sampaikan, adalah kita tidak mau terlibat di dalam siapa yang benar, siapa yang salah. Yang penting adalah dalam konteks kemanusiaan. Pak Prabowo cerita nih masalah kemanusiaan, bagaimana perang itu mengakibatkan penderitaan bagi manusia. Meskipun beliau seorang militer loh, ya, tapi beliau sudah menjelaskan bagaimana perang itu menyengsarakan umat manusia. Oleh karena itu, perang itu harus dihentikan. Dan sampai di sini, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo konsisten dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Bahwa yang terpenting adalah menghentikan perang tanpa membenarkan atau menyalahkan salah satu pihak. Ya, jadi ini sudah tepat menurut saya. Tapi sekali lagi yang jadi permasalahan adalah isu seolah-olah menyamakan konflik di Ukraina dengan Rusia ini dengan kejadian yang ada di Korea, antara Korea Selatan dan Korea Utara, di mana di situ ada demilitarized zone. Tapi usulan-usulan lainnya seperti misalnya saja Indonesia siap untuk menjadi pihak yang melakukan observasi terhadap gencatan senjata, itu tepat itu. Karena apa? Kalau misalnya kedua negara mau melakukan gencatan senjata, lalu membuka dialog, nah, tentu gencatan senjata ini kan harus diawasi, harus dimonitor. Nah, Indonesia sepanjang itu dimandatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana disampaikan oleh Pak Prabowo, siap untuk melakukan hal tersebut. Demikian. Oke, baik. Prof. Hikmah, dengan adanya statement yang dilontarkan oleh beberapa pejabat kita begitu ya, baik Presiden Jokowi di forum internasional, lalu Menhan Prabowo Subianto di Mata atau di forum internasional, yang mana juga membahas terkait perang Rusia dan juga Ukraina ini, apakah memang Indonesia menjadi negara yang dipertimbangkan begitu bagi dengan adanya kejadian yang mana berada di perang Rusia dan juga Ukraina ini, atau justru Indonesia hanya ingin memposisikan diri saja di mata internasional? Enggak, menurut saya sangat dipertimbangkan kan. Kenapa saya katakan sangat dipertimbangkan? Karena proposal itu, tapi mendapat tanggapan dan juga dari pengamat-pengamat juga banyak yang mempertanyakan itu. Pak Prabowo menyampaikan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pengamat itu bahwa kenapa beliau menyampaikan ini? Karena apa? Mereka-mereka yang di Eropa mungkin tidak merasakan ya dahsyatnya perang penjajahan sebagaimana negara-negara di Asia atau Afrika. Beliau mengatakan kami ini, misalnya beliau menyebut Kamboja, Vietnam, bahkan Indonesia, kita udah berapa kali dijajah. Kita tahu dan kita ingin bahwa apa yang terjadi pada kita, pengalaman kita tidak terjadi juga di Eropa. Nah, di Eropa kita minta supaya sudahlah dihentikan perang itu demi kemanusiaan, bukan demi siapa yang benar, siapa yang salah. Saya terus terang setuju dalam konteks seperti itu. Saya nggak ingin misalnya Amerika Serikat terus memberikan bantuan persenjataan ya kepada Ukraina untuk supaya bisa mengimbangi Rusia. Sebaliknya Rusia juga menyerang Ukraina sampai kemudian dia suatu ketika menang. Yang penting itu adalah ya bagaimana pada saat sekarang ini, karena ini sudah 1 tahun lebih, perang itu bisa dihentikan. Itu yang penting. Ya, tidak seperti kayak Amerika Serikat justru membakar terus. Kalau Amerika mengatakan kalau kami tidak membantu Ukraina, maka Rusia lah yang akan menang. Nah, kita tidak ingin dalam posisi ada yang menang, ada yang kalah. Karena kalau saya melihat skenario ke depan ini, itu pertama adalah skenarionya salah satu negara akan menang, ya, dan salah satu negara ada kalah. Nah, ini yang mengkhawatirkan adalah perang akan bereskalasi lebih hebat lagi. Yang kedua, adanya pergantian kepemimpinan di salah satu negara atau kedua negara tersebut. Karena harapannya kalau ada kepemimpinan berubah, kebijakan juga akan berubah. Nah, kepemimpinan berubah ini bisa konstitusional, tapi bisa juga dilakukan secara operasi intelijen, bahkan ada
mungkin pembunuhan dari pemimpin salah satu dan lain sebagainya. Yang ketiga yang kita sangat tidak harapkan adalah zero sum game. Jadi katakanlah kalau misalnya Rusia dalam posisi terdesak dan dia diserang oleh Ukraina dan sekutu Amerika Serikat NATO-nya, ya bukannya tidak mungkin Rusia akan melancarkan senjata nuklirnya. Dan kalau senjata nuklir sudah berbicara, ini nggak cuma sekedar di Eropa saja yang terdampak, tapi di seluruh dunia. Ini yang saya sebut sebagai zero sum game. Nah yang terakhir, ini yang disampaikan oleh Bapak Presiden maupun Pak Prabowo, yaitu perang ini bisa berakhir kalau ada yang namanya mediator. Mediator ini yang mengusulkan sesuatu. Mengusulkan agar pertama perang harus dihentikan, yang kedua jangan sampai ada muka yang hilang, jadi harus diselamatkan. Apakah muka Rusia ataupun muka Ukraina, bahkan sekutu-sekutunya Amerika Serikat, itu harus diselamatkan. Dan yang ketiga, dibuka forum dialog, bertemu untuk membicarakan tanpa menggunakan kekerasan. Nah, dan kemudian yang terakhir, kalau misalnya dimandatkan oleh PBB, bagaimana ceasefire itu, ya itu tidak kemudian dirusak ya dengan menghadirkan peacekeeping forces yang salah satu asalnya dari Indonesia, dan Indonesia akan siap melakukan seperti itu.